Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Salim dengan NIM 1808564 dari Program Studi Pendidikan Kelautan dan Perikanan Universitas Pendidikan Indonesia Kampus UPI di Serang semester 5. Alhamdulillah, saya berkesempatan untuk menjadi salah satu mahasiswa program Permata Sakti tahun 2020. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit informasi terkait dengan budaya Cimahi yang ada di Jawa Barat. Namun, sebelum memasuki ke dalam topik pembahasan terkait dengan budaya Cimahi, mari mengetahui terlebih dahulu pengertian dari budaya dan kebudayaan itu sendiri. Budaya. Istilah budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yakni budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, hakikat budaya dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi atau akal manusia. Selain itu, budaya merupakan suatu cara hidup yang terbentuk dari banyak unsur yang kompleks seperti politik, agama, seni, bahasa, dan sebagainya yang ada pada suatu kelompok masyarakat yang selalu berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada kebudayaan. Istilah kebudayaan berasal dari kata dasar budaya, sehingga memiliki keterkaitan makna yang sangat erat. Kebudayaan merupakan hasil dari budaya, yaitu hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia, seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan secara singkat bahwasanya budaya itu merupakan cipta batin atau akal budi suatu masyarakat, sedangkan kebudayaan merupakan hasil kegiatan dan penciptaan budaya masyarakat tersebut. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian karena kita telah mengetahui pengertian dari budaya dan kebudayaan, mari kita masuk ke dalam topik pembahasan utama, yakni budaya Cimahi yang ada di Jawa Barat. Nah, teman-teman, tadi merupakan pendahuluan awal ya tentang kota Cimahinya. Nah, di sini sudah mulai masuk ya ke dalam inti dari pembahasan tentang kebudayaan maupun ciri khas yang ada di kota Cimahi. Nah, jadi keberagaman suku bangsa yang ada di kota Cimahi ini menyebabkan munculnya kebudayaan dan kesenian yang beragam pula. Nah, sebagai hasil dari hal tersebut, ya tentu kebudayaan dan kesenian Sunda tetap dilestarikan dan dikembangkan karena memang kota Cimahi berada di Provinsi Jawa Barat, yang mana mayoritas Sunda. Nah, kemudian ya, pementasan budaya dan kesenian bahkan telah dipertunjukkan sejak zaman kolonial Belanda gitu ya. Dari sejak dulu kota Cimahi ini sudah punya kebudayaan dan kesenian yang tersendiri gitu ya. Sebagai contoh, kesenian yang ada di kota Cimahi itu seperti tari jaipongan, tari gadesen, angklung. Nah, itu alat musiknya ya, angklung, calung, reog, tembang, rengkok, dan sebagainya gitu, dan sebagainya lagi. Nah, itu merupakan yang tradisional gitu ya. Nah, kemudian ya, di samping jenis kesenian yang tradisional, ada pula jenis kesenian yang modern gitu ya, karena sekarang kan sudah modern ya jadinya, maka dari itu keseniannya pun mengikuti perkembangan zaman. Nah, seperti ini apa aja sih keseniannya? Keseniannya itu seperti ada peran, kabaret, sastra, deli, seni gambar, seni lukis, seni patung, seni rias, nasyid, qasidah, dan gamelan. Kemudian di Cimahi ini ada pula grup musiknya. Nah, grup musik Jamrot ini pertama kali dibentuk di kota Cimahi. Nah, pada tahun 1989. Selain itu, ini ada fenomena yang viral waktu tahun 2010 kalau nggak salah ya, tentang ini ya, lagu Keong Rajunan. Masih ingat nggak nih yang apa sih diviralkan oleh duo grup ya, Sinta dan Jojo. Nah, itu kalau teman-teman ketahui bahwa mereka itu merupakan mahasiswi yang berasal dari kota Cimahi. Nah, hebat ya gitu ya. Dan kota Cimahi punya keberadaan sosok yang sempat viral gitu ya pada masanya. Nah, kemudian ada pun kuliner khas Cimahi. Nah, jadi kota Cimahi pun terkenal pula dengan kekhasan kulinernya nih, yang biasa dijadikan sebagai oleh-oleh para wisatawan. Nah, diantaranya itu ada dendeng jantung pisang atau disingkat decap. Kemudian ada paru daun singkong, terus kemudian ada minuman aloe vera, terus ada keripik binaong, ada kue semprong, terus ada kremes, comri, ada awuk, dan yang paling terkenal itu ada yang namanya bandrek dan bajigur. Nah, mungkin itu sudah terkenal ya di Provinsi Jawa Barat, karena
punya ciri khas tersendiri. Nah, kemudian di Cimahi pun ada batik nih. Mungkin dari teman-teman belum mengetahui ya bahwasanya Cimahi pun punya batik ciri khasnya. Jadi batik Cimahi ini diresmikan pada bulan Juli tahun 2009 oleh Bapak Ivan Suparjo yang merupakan wali kota Cimahi ya yang pertama. Jadi wali kota Cimahi yang pertama itu mengadakan kompetisi batik yang diselenggarakan oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Cimahi yang diketuai oleh istrinya Ibu Ati Soeharti Atmaja. Nah, kompetisi ini merupakan hasil sarasehan yang diikuti oleh tokoh masyarakat, seniman, pengusaha, unsur Dekranasda, Kota Cimahi dan sebagainya. Nah, setelah melalui beberapa seleksi yang sangat ketat, yang awalnya ada 80 motif batik yang diajukan ya, dan akhirnya pun terpilihlah 5 motif batik yang dinilai paling sesuai dan cocok untuk dijadikan motif batik Cimahi. Nah, akhirnya pun sarasehan tersebut menghasilkan 5 motif batik Cimahi. Yang pertama itu ada motif Cirende. Nah, jadi motif ini dibuat oleh Dadang. Jadi motif ini lebih mewakili masyarakat atau kampung Cirende yang terletak di wilayah Gajah Cimahi Selatan. Jadi ciri khasnya yakni adanya singkong atau sampul ya, sampul yang ada pada motifnya. Nah, kemudian yang kedua ada motif Cialmi Tali. Nah, ini diciptakan oleh Didi Sahadi yang didominasi oleh lukisan bambu dan anyamannya. Jadi ini yang didominasi oleh bambu ya. Jadi ini terinspirasi oleh warga Cimahi yang merupakan penggagas asosiasi bambu sedunia. Wah, keren ya. Nah, selain itu ada pula yang namanya motif Curug Cimahi. Nah, jadi ini terinspirasi oleh nama air terjun kebanggaan warga Cimahi nih yang terletak di kawasan Cisarua. Meskipun kawasan tersebut ini sudah termasuk wilayah Kabupaten Bandung Barat ya, namun nama Curug Cimahi sudah sedemikian melengkapnya dengan motif Cimahi sehingga menjadi salah satu inspirasi pembuatan motif batik ini. Nah, kemudian yang keempat ada namanya motif bujang. Nah, jadi ini terinspirasi oleh senjata tradisional Jawa Barat. Nah, motif bujang ini dibuat oleh Muhammad Yaster. Dan ini ada dua jenis motif bujang. Yang pertama ada motif perang bujang dan bujang cakra. Nah, yang kelima ada motif pustik atau pusat pendidikan militer. Nah, ini terinspirasi dari banyaknya pusat pendidikan militer yang ada di kota Cimahi. Memang sudah dijelaskan tadi ya bahwasanya kota Cimahi itu merupakan kota militer karena sudah diakui oleh dunia bahkan. Jadi walaupun kotanya kecil, tapi tempat latihan kemiliterannya sangat banyak sekali. Sehingga ini menjadi inspirasi untuk membuat motif batik pustik seperti itu. Nah, kemudian selain itu ada pun Cimahi Festivalnya yang biasa dikenal Cimahi Fest oleh orang-orang Cimahi yang asli. Nah, jadi Cimahi Fest ini ya merupakan ajang perayaan tahunan dalam rangka hari jadi kota Cimahi yang jatuh pada tanggal 21 Juli. Jadi event tersebut menampilkan produk unggulan dari kota dan juga kreativitas masyarakat kota Cimahi. Gitu ya. Jadi Cimahi Fest menampilkan pagelaran musik, tarian, atau persembahan makanan dan sebagainya. Jadi pagelaran ini dikemas secara kreatif dan banyak dihadiri oleh masyarakat Cimahi maupun dari luar Cimahi dan pelaku industri kreatif. Nah, kemudian ini yang paling teman-teman nih mungkin sangat ingin berkunjung ke objek wisata yang ada di Cimahi nih. Nah, di objek wisata yang ada di Cimahi ini cukup banyak ya. Walaupun Cimahi ini dikenal sebagai kota industri juga nih ya, karena banyak industri ya sekarang ini. Namun masih memiliki tempat wisata yang cukup bagus nih, seperti ada Curug Cimahi, terus kemudian ada Alam Wisata Cimahi, kemudian ada Taman Kupu-Kupu, kemudian ada juga Taman Kartini, ada juga Cimahi Technopark dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada pula bangunan bersejarah yang ada di Cimahi, dan yang paling terkenal itu salah satunya adalah Rumah Sakit Mustika. Rumah sakit ini merupakan peninggalan Belanda yang didirikan pada tahun 1887 dengan nama awalnya Major Hospital, dan pada tahun 1946 akhirnya pun rumah sakit ini berganti nama menjadi Rumah Sakit Mustika. Nah, kemudian ada juga yang kedua, yaitu ada gedung historik yang ada di Jalan Gatot Subroto ya, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Nah, gedung ini pernah dibangun pada tahun 1895. Jadi dahulu ini gedung ini digunakan sebagai tempat hiburan, teater, dan salah satu
beragam dan sebagainya. Dan ini dikhususkan untuk para tentara-tentara Belanda yang memiliki pangkat tinggi. Dan akhirnya pun ketika ini gedung direbut oleh orang Indonesia, ini digunakan oleh perwira KNIL untuk rapat dan berkumpul seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yang ada nih, yang paling khas yang ada di kota Cimahi, yaitu adanya kampung adat Cirende. Nah, jadi kampung adat ini sebagian besar penduduknya memeluk dan memegang teguh kepercayaan Sunda Wiwitan hingga saat ini. Jadi yang ada di kampung adat Cirende ini selalu konsisten dalam menjalankan ajaran kepercayaannya, serta terus melestarikan budaya dan adat istiadat yang ada di desa tersebut secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Oleh karena itu, pemerintah setempat pun, pemerintah Kota Cimahi khususnya, menetapkan kampung adat Cirende sebagai kampung adat. Baik teman-teman, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman dan semoga dapat menambah wawasan teman-teman terkait dengan budaya dan ciri khas yang ada di Kota Cimahi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf bila ada kata-kata dan kesalahan dalam pembuatan video ini dan kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana. Sampai jumpa.